Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sukmo Waseso. Tentunya dengan saya Mas Erlan. Untuk cerita kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Psikopat versus Indigo. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Naya menenggak air mineralnya ketika sudah menghabiskan sebungkus batagor. Teman-temannya beserta Gatra yang diikuti oleh kacungnya pula ikut beristirahat di taman samping sekolah seperti kemarin. Seperti biasa, Clara sedang bermain ikan dengan riangnya. Kali ini anak itu ditemani oleh Iqbal. Kangen, manja Gatra sambil menaruh kepalanya di pundak Naya. Sedangkan Naya yang malu dilihat oleh teman-temannya segera menarik jambul cowok itu. Sakit ih, rintih Gatra sambil memajukan bibirnya lucu. Makin hari makin lengket aja nih, sindir Juna. Biarin aja sih, sirik aja lo. Wildan menempeleng kepala Juna. Alah, lo mentang-mentang punya pacar baru aja belagu, ujar Juna balik menempeleng kepala Wildan. Kali ini lebih keras. Iya dong, gue malah aku, emangnya lo, ejek Wildan tersenyum bangga. Juna mendelik sebel. Berisik lo pada, bentak Dena yang merasa terganggu dengan kehadiran mereka. Elo lagi, udah tahu jomblo, jangan galak-galak. Enggak laku-laku mampus lo. Wildan kembali mengejek Dena dengan mulut lemesnya. Dena mendelik tajam ke arah Wildan. Dena bangkit dari duduknya dan memukul Wildan bertubi-tubi. Sialan, Wildan sialan, gue marah malu. Dena mengacak-acak rambut Wildan dan sesekali menarik kasar. Wildan hanya bisa mendesis merasakan kepalanya yang hampir terlepas. Mikir lo, bego. Wildan menyentak kasar tangan Dena dan akhirnya terlepas. Minta maaf gak lo sama gue? Kesal Wildan, merasa rambut klimisnya kini tak lagi berbentuk. Bodoh amat, ketus Dena dan berlalu meninggalkan mereka. Lo sih marah kan dia? Gatra menyenggol lengan Wildan. Kok gua sih? Ujar Wildan tak terima. Gatra hanya memutar bola matanya malas. Percuma saja bicara dengan Wildan. Anak itu tidak mau kalah. Ikut gue yuk. Di sini mah banyak lalat. Gatra menarik lengan Naya dan membawanya ke taman belakang sekolah. Seperti biasa, mereka duduk di atas rerumputan dan menyender di pohon besar. Naya menyandarkan kepalanya di dada bidang Gatra. Cowok itu mengelusnya dengan penuh kasih sayang. Lo jadi ke Singapura? Pertanyaan yang Naya lontarkan membuat Gatra bungkam. Bisa Naya rasakan detak jantung Gatra yang terasa sangat cepat. Gue gak bisa ninggalin lo, Nay. Gue gak bisa ninggalin teman-teman gue, ujar Gatra sendu. Tanpa diketahui laki-laki itu, kini Naya meneteskan air matanya. Bibirnya bergetar. Sungguh, dirinya tidak bisa jauh dari Gatra. Dirinya tak sekuat Arga abangnya. Naya menghapus air matanya dan tersenyum lebar. Dia menegakkan duduknya dan menatap Gatra. Kalau itu yang terbaik buat lo, gue ikhlas. Gue bakal nunggu lo di sini, ucap Naya dengan mati-matian menahan tangisnya. Masih ada gue. Kalau lo mau nangis, nangis saja, gak usah ditahan. Kalau gue jauh, nggak bisa bantuin ngusap air mata lo.
Ucapan Gatra membuat gadis itu menangis pecah. Gadis itu merangkul leher Gatra dan menangis sesenggukan. Lalu Gatra membalas pelukan Naya tak kalah erat. Dia memejamkan matanya, ingin rasanya meminta Tuhan menghentikan waktu sejenak agar dirinya bisa seperti ini selalu bersama Nayanya. Tapi dia sangat malu. Selama ini bahkan dia tidak kenal siapa Tuhannya. Dirinya terlalu kotor. Di satu sisi gue takut ninggalin lo, di sisi lain gue gak tega sama nyokap gue. Dia cuman punya anak satu-satunya, yaitu gue. Dan anak tunggalnya ini gila, gak waras, ujar Gatra merasa sangat bersalah. Dia memukul kepalanya brutal. Naya melepaskan pukulannya dan menangkap kedua pipi Gatra dengan kedua telapak tangannya, membuat aksi Gatra terhenti. I love you, Naya mengucapkannya dengan sangat lembut. Perlahan Naya mendekatkan wajahnya dengan Gatra, mengikis jarak antara keduanya. Naya menyandarkan bibirnya ke bibir Gatra, melumatnya lembut, sangat lembut, sampai Gatra terbuai dan membuka mulutnya. Naya memainkan lidah di dalam rongga mulut Gatra dan dibalas cowok itu dengan brutal. Mereka memejamkan matanya menikmatinya, seakan tak ada hari esok untuk melakukan itu lagi. Naya menyudahi ciumannya. Nafasnya memburu dengan detak jantung yang sangat melompat-lompat. Lalu Gatra mengelap bibir Naya yang basah akibat ulahnya. I love you more sayang. Gatra tersenyum manis dan mengecup singkat dari Naya, membuat gadis itu menghangat. Singkat cerita, Naya berdiri di depan cermin besarnya. Malam ini dirinya akan pergi bersama dengan Gatra. Naya hanya mengenakan hoodie putih dan bawahan celana jeans yang di bagian dengkulnya robek-robek, serta rambut yang diurai, dan memakai topi hitam kesayangannya. Naya keluar dari kamar dan menuju kamar sebelahnya untuk berpamitan pada Arga. Gue pergi. Setelah mengucapkan itu, Naya langsung berbalik dan melangkahkan keluar kamar Arga. Tunggu. Arga mencakal pergelangan tangan Naya. Gue ikut. Lanjutnya dengan wajah dibuat memelas. Naya menaikkan sebelah alisnya dan memandang Arga jijik. Abangnya ini sangat kekanak-kanakan. Entah bagaimana dia mendapatkan kekasih seperti Sisil dulu. Orang mau pacaran kok lu mau ngikut sih? Naya melepaskan cekalan Arga dan berjalan cepat menuruni anak tangga. Tidak sampai situ, Arga malah mengekori Naya menuju ruang tamu untuk menunggu kedatangan seseorang. Ayolah Nay, gua takut sendirian di rumah. Rengek Arga menarik-narik rambut adiknya. Naya hanya diam saja sambil bermain ponsel. Dia mengetikkan sesuatu untuk dikirimkan ke bundanya bahwa dirinya akan pergi bersama Gatra malam ini. Bunda serta ayahnya sedang pergi menjenguk rekan di rumah sakit. Nay, please. Arga menangkupkan kedua tangannya seraya memohon agar Naya mau mengajaknya pergi. Kan ada Bibi sih, ujar Naya memutar bola matanya jengah. Gak mau, bibinya di dapur mulu, nyapu mulu. Kan Arga sendirian gak diajak ngobrol, ujar Arga dengan suara seperti anak kecil. Ada Sisil juga tuh di samping lo. Naya menunjuk sofa kosong di samping Arga dengan dagunya. Wow. Naya terkejut ketika tiba-tiba Arga memeluknya erat, bahkan sampai ponselnya terpental dan terjatuh di atas karpet. Takut,
Lirih Arga yang membenamkan wajahnya di cerutuk leher Naya. Naya sampai tertawa kecil dengan kelakuan abangnya yang sangat penakut. Bagaimana jika Arga memiliki kemampuan seperti dirinya? Bisa-bisa dia pingsan setiap hari. Makanya lo ikhlasin dia. Naya melepaskan Arga dan mengambil ponselnya lalu berjalan keluar rumah karena mendengar deruman mobil. "Hai calon istri," sapa Gatra pada Naya. Malam ini cowok itu mengenakan hoodie berwarna merah muda dan celana jeans selutut. "Lo ngapain pakai pink-pink begini?" protes Naya. "Kenapa? Cakep kan? Kayak artis Korea," ucap Gatra dengan pedenya. "Kayak babi aja lo." Naya mengibaskan tangannya dan berjalan ke mobil meninggalkan Gatra. "Enak aja, gue dibilang babi. Untung cinta." Gatra mengelus dadanya sabar dan menyusul gadisnya ke dalam mobil. "Berangkat sekarang?" tanya Gatra ketika selesai memasang sabuk pengamannya. "Besok aja," jawab Naya enteng. "Ya udah, tidur dulu aja di sini berarti." Gatra menyandarkan punggungnya dan mulai memejamkan matanya. "Sekarang Gatra." Naya mencubit lengan Gatra gemas. Mobil mulai meninggalkan pekarangan rumah Naya. Namun suara seseorang membuat Gatra mengernyit dan melihat spion. Di sana nampak Arga sedang berlari menghampiri mobilnya yang mulai menjauh. "Abang lo ngapain tuh?" Gatra mencolek Naya. Stop, titah Naya dan mobil pun berhenti. "Ikut ujar Arga setelah dia sampai di samping mobil dan mengetuk kacanya. Cowok itu nafasnya terengah-engah karena lari barusan. Arga langsung membuka pintu penumpang dan duduk dengan nyamannya di sana. Gatra dan Naya saling pandang dan mengangkat bahunya ke atas. Pemandangan lampu kota yang berkelip-kelip sangat jelas dari atas biang lala ini. Namun pemandangan itu semua akan kalah cantiknya dengan gadis berwajah datar di hadapannya yang sedang memakan sosis bakar. Gatra mengajak Naya ke festival malam ini yang letaknya tak jauh dari sekolah mereka. Sekarang Naya dan Gatra sedang menaiki biang lala tanpa Arga. Cowok itu tidak mau ikut naik wahana besar yang berputar ini. Takut katanya. "Bocah," desis Gatra yang melihat saus berceceran di bibir Naya. Jempol tangannya bergerak mengelap saus yang hampir mengering itu dan dijilatnya sendiri. "Kok lo bisa tahu ada festival di sini?" tanya Naya setelah menghabiskan 2 sosis bakarnya. "Tahu dari Iqbal," jawab Gatra. Pandangannya matanya tak lepas dari Naya. Bicara tentang Iqbal, cowok itu habis mengompol di kelas karena asik tertawa di jam pelajaran Bu Noni, guru yang dandanannya menor padahal sudah tua. Tentu saja dengan dukungan lawak dari teman-temannya membuat Iqbal tertawa renyah sampai mengompol. "Ntar gue ikut nganterin lo ke bandara boleh?" Naya bertanya tanpa menatap Gatra. Sedangkan Gatra hanya tersenyum dan mengelus rambut Naya. Jika mengingat kepergiannya yang harus meninggalkan Naya, hatinya sakit. Dirinya seakan kehilangan separuh raganya. Wahana itu berhenti berputar. Mereka segera turun dan menghampiri Arga yang sedang duduk dengan memakan arum manis di tangannya. "Wah, makasih ya." Gatra merebut arum manis Arga dan melahapnya tanpa tahu malu. Arga yang kesal lantas mendorong arum manis itu ke wajah Gatra. Alhasil
harum manis itu menempel di wajah Gatra. Naya yang melihatnya tertawa lepas sampai memegangi perutnya. Dia menepuk-nepuk keras bahu Arga di sampingnya. Menurutnya wajah Gatra saat ini sangat lucu. Hoodie pink dan sekarang wajahnya juga pink karena dipenuhi oleh harum manis berwarna pink itu. Gatra yang tadinya kesal, kini rasa itu lenyap ketika melihat Naya tertawa dengan lepasnya. Baru kali ini ia melihat gadis itu tertawa. Baru kali ini dia menyadari bahwa Naya nampak sangat cantik 2 kali lipat jika sedang tertawa. Bahkan Arga sampai takjub melihat adiknya yang tertawa setelah sekian lama sejak kematian Tia. Gue rela ngelakuin hal konyol apapun jika itu bisa buat lo senang, batin Gatra. Sini gue bersihin. Naya mengeluarkan tisu basah dari celana jeansnya dengan tawa yang sudah mereda. Gatra sedikit menunduk agar Naya tidak kesusahan membersihkan wajahnya. Dengan jarak sedekat ini, Gatra bisa melihat jelas 2 lubang kecil di dekat bibir gadis itu karena dia sedang tersenyum. Udah persis kayak babi tau gak lo? Ujar Naya diselangi kekahan kecil. Gatra mencibirkan bibirnya. Naya yang gemas pun lantas mencubitnya. Arga yang melihatnya hanya tersenyum kecut. Andai kekasihnya masih hidup, pasti dirinya akan sangat bahagia sekarang seperti adiknya. Ada lampu-lampion tuh, kesana yuk, ajak Arga yang melihat lampion bertebaran di langit. Ayo. Lalu Naya menggandeng tangan Arga dan Gatra. Biarlah malam ini dia bahagia. Sekarang mereka bertiga memegang 1 lampion di tangan masing-masing. Arga memejamkan matanya dan mengucapkan sesuatu di dalam hatinya, lalu menerbangkan lampionnya. Begitu pula dengan Naya dan Gatra. Aku udah ikhlasin kamu, Sisil. Beristirahatlah dengan tenang di sisinya. I will miss you. Arga tersenyum sambil membuka matanya dan melepaskan lampion itu. Gue harap rasa lo masih tetap sama gue setelah lo pergi jauh dari sini. Naya melepaskan lampionnya dan menatap kepergian lampion itu di atas awan. Gue pingin sembuh dan jadi yang terbaik buat lo serta keluarga. Itulah harapan Gatra. Dia melepaskan lampionnya dan menatap benda bersinar itu. Singkat cerita, Gatra duduk terdiam mendengarkan semua ucapan papanya. Sepulang dari festival semalam, dirinya berkunjung ke apartemen papa dan mamanya. Kamu harus sembuh. Papa gak mau ngeliat anak sendiri gila. Perkataan papanya membuat Gatra tertohok. Sedangkan mamanya sudah sesenggukan di sampingnya. Aku malu punya anak berkelainan jiwa seperti kamu, ujarnya lagi dan lagi. Lalu untuk apa Papa memanggilku kemari? Gatra mendongakkan kepalanya, menatap pria angkuh di hadapannya. Papa ingin kamu sembuh, ujar Gavin, Papa Gatra. Mama ingin kembali sama anak mama. Kamu mau kan, Gatra? Ucap Mama Liana. Gatra diam cukup lama. Ia ingin kembali dalam pelukan mamanya. Ingin sekali. Kamu sudah dewasa. Jika kamu ingin menikah, lantas keluarga siapa yang akan menerima seorang psikopat sepertimu? Lagi dan lagi, perkataan Gavin berhasil mengoyak hati Gatra. Sejenak cowok itu berpikir, jika kelak keluarga Naya mengetahui bahwa dirinya seorang psikopat. Lina memilih masuk ke dalam kamar. Dirinya tidak tahan melihat adu mulut antara anak dan papanya itu. Tatap aku, Gatra, sentak Gavin membuat Gatra berdecit pelan. Aku sudah lama tidak menggunakan marga Grispara.
ucapnya sambil membuang muka. Bukankah papa sendiri yang bilang bahwa aku harus mengasingkan diri dari margamu itu? Lanjutnya. Gavin terdiam. Sebegitu kejamkah dirinya pada putra semata wayangnya dulu? Ini salah. Harusnya dia berdiri di samping putranya dan merangkul pundaknya, bersama-sama menuntun putranya agar sembuh, bukan membuangnya begitu saja. Gunakan lagi marga itu, tutur Gavin tegas. Lalu Gatra menatap papanya bingung. Apa kau menyayangiku? Tanya Gatra pelan. Dia menunggu jawaban Gavin. Gavin beranjak dari sofa dan berjalan menjauh dari anaknya. Gatra hanya tersenyum dengan sifat yang sangat asing baginya. Dulu papanya sangat memanjakan dirinya, tapi sekarang pesawat berangkat pukul 9 besok pagi. Kamu akan berangkat bersama saya, ujar Gavin tegas. Gatra meraup wajahnya kasar. Dia tidak habis pikir dengan apa yang terjadi. Apakah ia harus meninggalkan Indonesia, meninggalkan teman-temannya, meninggalkan Naya? Dia sangat pusing. Dirinya sudah pasrah. Sekian lama dirinya tidak pernah membahagiakan orang tuanya. Dia hanya membuat malu orang tuanya. Sekarang biarlah dirinya memenuhi permintaan orang tuanya. Gatra bergegas pulang ke rumahnya untuk berkemas. Dia harus melakukan ini yang terbaik, dan dirinya akan kembali menjadi orang berguna. Dirinya pasti kembali untuk Naya. Di sisi lain, coba lagi, ujar seseorang laki-laki yang kini memegangi tangan gadis seorang di hadapannya. Gadis itu kembali memejamkan matanya dan mencoba untuk fokus. Namun, lagi-lagi mata itu terbuka, membuat hembusan nafas kasar keluar dari laki-laki itu. Gak bisa, tanya laki-laki itu. Gak bisa bang, kemampuan gue buat ngelacak udah hampir hilang, ujar Naya. Dia membanting tubuhnya ke kasur miliknya. Kayaknya kita harus ke Bogor deh, tutur Arga. Rumah kakek? Tanya Naya yang dibalas gumaman Arga. Gue udah penasaran banget siapa yang neror lu selama ini. Gue takut dia tambah menjadi-jadi sama lo, Nay, tutur Arga sambil meletakkan kembali lilin yang tadi menyala. Naya berpikir keras. Entah mengapa dia tidak bisa menerawang siapa orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Tetapi ia juga tidak ingin melihat hal gaib seperti itu lagi. Tapi ini juga penting untuk keselamatannya. Gak perlu diasah, Nay. Kita minta bantuan aja sama kakek gimana? Tawar Arga membuat Naya mengangguk setuju. Gue gak punya kemampuan kayak gini, ucap Naya sendu. Suatu hari kemampuan itu pasti bakalan luntur kok, ucap Arga menenangkan. Dia ikut membaringkan tubuhnya di samping Naya. Kenapa sih harus gue yang indigo? Kenapa nggak lo aja sih? Kesal Naya sambil melempar guling ke wajah Arga. Arga yang mendengarnya hanya bergidik ngeri. Membayangkan saja sudah membuat perutnya mual. Bayangkan saja jika kamu mau tidur dan melihat dia. Menyeramkan. Di keluarga kita cuman lo sama kakek yang punya kemampuan itu, ujar Arga menatap Naya dari samping. Bunda sama ayah juga gak pernah berharap anak jadi indigo. Tapi ini semua udah takdir, Nay, dari yang atas, sambungnya. Naya memejamkan matanya erat. Kenapa harus saya ya Tuhan? Apa kakek kita bisa menghapus ini? Tanya Naya pada entah siapa. Kita tanya aja nanti. Naya memilih turun dari ranjangnya dan berjalan menuju dapur untuk mengambil air dingin.
Dia duduk di meja pantry dan pikirannya berkelana. Siapa orang yang telah menerornya ya? Apa mungkin Cia? Naya mengetuk kepalanya beberapa kali karena terasa pusing. Dia juga tidak tahu kapan Gatra akan berangkat ke Singapura. Apa laki-laki itu jadi pergi ke sana? Naya membuka ponselnya dan melihat-lihat foto dirinya bersama Gatra tadi di festival. Naya tersenyum dan mengusap foto di layar ponselnya. Malam pun tiba. Gatra mengajak sahabat-sahabatnya untuk berkumpul di kafe yang buka 24 jam karena ingin berpamitan. Mereka terkejut dengan kepergian Gatra yang tiba-tiba. Mendadak banget sih, potres Juna. Gatra hanya mengedikan bahunya acuh dan tersenyum acuh. Kapan balik? Tanya Wildan. Belum berangkat udah ditanyain baliknya kapan. Lu itu, cibir Iqbal dengan mulut lemesnya. Iya juga ya. Wildan menggaruk rambutnya dan mencubit gemas pipi Iqbal. Pinter banget sih, kutuk. Wildan terus mengunyel-ngunyel pipi Iqbal sampai memerah. Iqbal hanya terdiam malas meladeni sahabatnya. Gatra terdiam sambil memandang mereka. Mungkin ia akan sangat merindukan sahabat gilanya itu, di mana saat Juna dan Wildan bertengkar, atau Iqbal yang sering mengompol di celana saat asik bergurau. Lagian lo pakai nerusin sekolah di Singapura ngapain coba? Tanya Juna. Dia menenggak kopinya hingga tandas karena kantuk mulai menghampiri. Gatra bersedekap pada dada dan menghirup nafas dalam-dalam. Bokap gue kan pengen anaknya pinter di luar. Biasa. Guru Gatra membuat Juna menengus kesal. Halah, bulaku. Bilang aja lo udah pinter. Tutur Wildan yang diangguki Iqbal. Anak konglomerat mah beda bro. Pendidikannya harus yang benar-benar baik, ucap Gatra songong. Dirinya berbohong akan kepergiannya ke Singapura. Dia bilang pada teman-temannya bahwa akan melanjutkan sekolahnya di sana, bukan untuk mengobati kejiwaannya. Yaudah yuk balik, besok kita antar ke bandara, ajak Juna yang sekarang sudah berdiri. Namun tangan Gatra mengisyaratkan dirinya untuk duduk kembali. Gak usah, gue sama bokap kok berangkatnya, ujar Gatra tersenyum simpul. Tap, tugas lo cuman ngejagain ibu negara aja, lanjut Gatra yang diangguki mereka bertiga. Mereka tentu sudah paham siapa yang dimaksud ibu negara oleh Gatra. Tapi beneran lo gak mau kita antar? Tanya Wildan. Gak usah, lagian lo pada mesti sekolah kan? Gatra meletakkan 3 lembar uang kertas merah di atas meja. Biar gue yang bayar semuanya, ayo balik. Gatra berjalan terlebih dahulu keluar kafe. Bang Kantra baik deh. Iqbal dengan histerisnya berlari menyusul Gatra dan memeluknya dari belakang. Apaan sih lo? Alay banget, gila. Gatra menyentak kasar tangan Iqbal, membuat Juna dan Wildan terkekeh. Hati-hati bro, jangan lupa sama kita ya. Juna bersalaman ala laki-laki dengan Gatra dan diikuti oleh Iqbal dan Wildan. Gue bakal balik dan pastinya gak akan lupa sama kalian, ujar Gatra sambil memamerkan deretan giginya putih. Lo jangan lupa foto di jalanan Singapura ya. Jangan lupa juga kirim ke gue. Mau gue edit mukanya ganti pakai muka gue. Ucap Iqbal antusias yang dihadiahi citakan maut Wildan. Sakit ujar Iqbal geram. Baba maksud lo, balas Wildan
sambil memutar matanya malas. Iya, gue fotoin di situ. Tapi kalau gue balik, lo udah harus punya pacar ya, ucap Gatra membuat Iqbal menunduk dan mencapekkan bibirnya. Mereka bertiga tertawa melihat reaksi Iqbal. 2 detik kemudian, Iqbal juga ikut tertawa dan merangkul Gatra dengan susah payahnya karena Gatra lebih tinggi darinya. Keesokan paginya, pagi-pagi yang cerah ini, Naya telah bersiap pergi ke sekolah dengan diantar Arga karena sejak malam Gatra tidak bisa dihubungi. Bahkan sampai saat ini hanya suara operator yang selalu menjawab panggilannya. Kemana sih tuh anak? Ujarnya kesal. Permisi non, ada paket nih dari kurir, ujar Bibi menghampiri dirinya di ruang televisi. Dari siapa, Bi? Tanya Naya ketika sudah menerima kotak berbungkus kertas coklat itu karena tidak tertulis nama pengirimnya. Bibi permisi dulu non, ucap Bibi. Iya, makasih ya Bi. Tunggu dulu Bi. Kenapa non? Tanya Bibi kembali menghampiri majikannya. Tolong taruh di kamar aku aja ya. Naya menyerahkan kotak itu pada Bibi dan dibawa ke kamarnya. Ayo berangkat. Titah Arga yang keluar dari kamar mandi. Cowok itu mulas pagi hari. Ayo. Naya mengikuti Arga ke depan dan masuk ke dalam mobil BMW putih. Seperti biasa, musik dangdutlah yang menyapa gendang telinganya. Rasanya Naya ingin cepat-cepat sampai ke sekolah untuk memastikan keadaan Gatra. Dia sangat cemas, cowok itu tidak bisa dihubungi. Setelah sampai di sekolahan, ternyata bel pertanda masuk sudah berbunyi. Naya berlari menuju kelasnya melupakan niatnya yang akan mengunjungi Gatra. Lo ada lihat Gatra nggak? Tanyanya antusias pada Clara yang tengah membersihkan kukunya. Dari pagi Clara nggak lihat tuh, jawab Clara, membuat Naya menggigit bibir bawahnya sendiri. Guru pelajaran telah memasuki kelas. Kini darinya harus fokus belajar dulu selama 2 jam untuk menuju bel istirahat. Sudah 1 jam lebih pelajaran dimulai. Tetapi nyatanya Naya tidak fokus dengan penerangan guru. Matanya tertuju pada pintu kelas yang terbuka dan menampakkan kelas sebelahnya. Bu, saya izin ke toilet. Tanpa menunggu persetujuan dari guru, Naya langsung keluar. Matanya melihat salah satu murid dari kelas Gatra yang melewati kelasnya. Dia berjalan tanpa melihat-lihat dan akhirnya menabrak seseorang yang tak lain adalah Juna. Nay, lo kenapa? Cemas banget, tanya Juna yang melihat raut gusar Naya. Gatra mana? Tanya Naya tanpa menjawab pertanyaan dari sahabat kekasihnya itu. Juna menaikkan alisnya sebelah merasa bingung. Lah, emangnya si Gatra gak bilang sama lo? Tanya Juna balik membuat Naya kebingungan. Bilang apa? Kemas Naya. Dia kan hari ini berangkat ke Singapura. Jam 9 tuh bentar lagi. Jelas Juna membuat Naya shock. Gadis itu segera berlari meninggalkan Juna yang kebingungan. Naya keluar menerobos gerbang tanpa memperdulikan teriakan Pak Satpam. Dia berlari ke jalan raya dan berhasil menemukan taksi. Kotak itu. Terbesit rasa penasaran dirinya terhadap kotak yang ia terima tadi pagi. Naya langsung menyebutkan alamat rumahnya pada sopir taksi. Gatra sialan, kenapa lo gak pamitan sama gue sih? Kesalnya sambil memukul jok di sampingnya. Tak lama mereka tiba di rumah Naya. Gadis itu segera berlari menuju kamarnya untuk mencari kotak tadi pagi
dan menemukan benda itu di atas meja belajarnya. Dengan tergesa-gesa dia membuka bungkus kotak itu dan menemukan satu boneka Pororo yang menggemaskan dan sepucuk surat di tangan boneka itu. "Hai Nay, gimana ya? Gue cuman mau ngomong, gue udah mau berangkat ke Singapura. Gue sengaja gak pamitan sama lo karena gue gak bisa kalau lihat lo nangis. Maafin gue ya. Gue janji bakal balik lagi buat lo. Jangan nangis. Love you, Bi." Naya menangis sejadi-jadinya ketika membaca surat itu. Dia mendekap suratnya. Gadis itu melirik arlojinya yang menunjukkan pukul 8.35. Tanpa pikir panjang dia menyambar boneka itu dan berlari menuju taksi yang ia suruh untuk menunggu tadi. Taksi pun melaju dengan kecepatan menuju bandara. Naya tak henti-hentinya memajamkan doa agar dia tidak telat menuju bandara karena jaraknya lumayan jauh. Dia sangat takut jika tidak bisa bertemu lagi dengan Gatra. "Kenapa lo peko banget sih?" Kesalnya. Dia melirik boneka Pororo di pangkuannya dan mendekapnya erat. "Pak, cepat pak, saya mohon," titah Naya pada sopir taksi. "Iya Neng, ini juga udah cepat." Naya geleng-geleng kepala, tidak habis pikir dengan Gatra yang meninggalkannya tanpa berpamitan atau sekedar berpelukan erat sebelum pergi. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, kini Naya telah sampai di bandara. Ia segera membayar taksinya dan berlari memasuki bandara. Matanya meneliti ke segala arah, berharap seseorang yang ia cari masih di sana. Langkah kakinya menuju papan keberangkatan. Masih ada waktu 10 menit sebelum Gatra berangkat. Dia kembali mengambil ponselnya di saku celana dan mencoba menghubungi Gatra. Tapi nihil, tidak ada jawaban. Tiba-tiba saja matanya menangkap laki-laki berperawakan tinggi dan mengenakan topi hitam. Naya segera berlari menghampiri sambil mengusap air matanya yang sedari tadi sudah banjir di pipi. "Gatra!" Naya menepuk bahu cowok itu, membuatnya berbalik menatap Naya. "Maaf, Anda siapa?" tanya orang itu. Iya, maaf pak, maaf saya salah orang," ujar Naya kecewa. Ternyata orang itu bukanlah Gatra. Di mana lagi dia harus mencari kekasih bodohnya itu. Lalu Naya tertunduk di kursi panjang tempat menunggu keberangkatan. Dia menangkup wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Biarlah bonekanya yang basah terkena air matanya. Gatra sangat tega pada dirinya. Dia meninggalkan dirinya tanpa berpamitan. "Cari gue ya?" Suara seseorang yang familiar terdengar dari belakang tubuhnya. Naya segera bangkit dan berbalik badan. "Gila, Gatra gila, gue benci sama lo," teriak Naya melihat Gatra sedang asik makan roti. "Gue dari tadi di sini, lo nya aja yang gak ngeliat." Gatra terkekeh pelan dan menghampiri Naya. "Lo gila?" Sinis Naya yang diangguki Gatra membuatnya geram setengah mati. Lalu Naya menubruk tubuh Gatra dan menangis sejadi-jadinya. Dia memeluk erat cowok itu, takut tidak akan kembali lagi. "Gue berangkat ya Nay," ucap Gatra, membuat tangis Naya semakin kencang. Persetan dengan orang yang memperhatikannya. "Goblok banget tahu gak lo? Gue marah sama lo. Kenapa lo gak ngasih kabar, gak ngasih tahu coba? Dasar bego, sialan, gila." Naya memukul-mukul dada Gatra. Cowok itu hanya diam sambil membelai rambut Naya. Biarlah gadis itu melupakan kekesalannya. Setelah dirasa tenang, Gatra melepaskan pelukannya dan tersenyum menatap Naya dengan menggenggam tangannya. "Gue gak suka lihat lo nangis.
ujarnya sambil mengalap air mata Naya. Lo bakal balik lagi kan, Gat? Tanya Naya di sela isaknya. Gatra mengangguk mantap. Pasti. Gatra kembali memeluk Naya, menghirup dalam-dalam aroma tubuh itu yang pastinya akan sangat dirindukannya. Gatra, 5 menit lagi kita take off, ujar seorang pria menghampiri mereka. Gatra melepaskan pelukannya. Naya yang paham pria itu adalah papa Gatra segera menyaliminya. Gue berangkat. Gatra mengecup lama kening Naya dan mulai berbalik dan berjalan meninggalkan gadisnya. Kakinya terasa sangat berat untuk melangkah. Dia mengelap ujung matanya yang berair, tidak kuasa untuk sekedar menengok ke belakang. Naya yang melihat Gatra semakin menjauh hanya bisa melambaikan tangannya dan membiarkan air matanya tumpah tanpa ada yang membantu mengusapnya lagi. Saya janji akan membawa pulang Gatra untukmu, ujar papa Gatra yang masih di sampingnya. Naya tersenyum dan menatap punggung Gavin yang juga meninggalkannya. Aku menunggu. Seminggu sudah seorang Gatra meninggalkan Indonesia, termasuk kekasihnya. Seminggu sudah juga Naya tidak mendapatkan kabar dari cowok itu. Ia mulai berpikir yang tidak-tidak dengannya. Naya duduk termenung di kelas dengan earphone yang mengumpal di telinganya dan pandangan lurus ke depan. Clara yang melihatnya sudah pasrah. Dari tadi dirinya sudah mengoceh panjang lebar, namun tak satu pun kata yang keluar dari mulut Naya untuk membalasnya. Bel dimulailah pelajaran pertama berbunyi. Dengan ogah-ogahan, Naya berjalan keluar dan menyimpan earphone-nya untuk mengikuti pelajaran olahraga, diikuti oleh Clara. Naya, jangan cemberut terus dong, ujar Clara sambil merangkul pundak sahabatnya. Naya hanya tersenyum tipis menanggapi. Nanti sore kita jadi detektif? Tanya Clara mencoba mencari topik pembicaraan. Naya yang mendengarkannya pun hanya memutar bola matanya kesal. Kita cuma mau nyelidik, jangan alay deh lo, kesal Naya melepaskan lengan Clara yang bertengger di pundaknya. Dirinya akan menyelidiki siapa yang telah menerornya dan dibantu oleh Arga dan teman-temannya serta teman-teman Gatra. Naya sudah menceritakan kejadian itu kepada mereka semua. Clara hanya mencibirkan bibirnya. Akhir-akhir ini Naya jadi sering marah-marah. Naya berjalan dengan pandangan kosong hingga ia tidak tahu di depannya terdapat bola basket. Naya menginjak bola basket itu dan tergelincir ke depan. Clara yang melihatnya pun kaget. Ia segera menghampiri Naya dan berteriak meminta tolong pada teman-temannya. Sial, desis Naya, merasa pergelangan kakinya sangat sakit. Wah, ini pasti keseleo nih, ujar Udin, sang ketua kelas. Aduh, jangan dipegang, sakit, sentak Naya karena Clara memegang kakinya yang sebelah kiri. Lagian Naya sih jalannya gak lihat-lihat. Gerutu Clara membuat Naya kesal. Bukannya membantu, gadis itu malah menggerutu. Naya menggigit bibir bawahnya sendiri, merasa sakitnya kian bertambah. Bahkan air matanya luruh begitu saja. Ditambah panas karena semua temannya mengerubungi dirinya di lapangan basket itu. Ada apa ini? Tanya seseorang menghampiri mereka. Wah, ini guru baru olahraga kita. Ganteng banget. Gue betah walaupun harus panas-panasan ini mah. Naya yang mendengarkan pekikan dari teman-temannya hanya menggeleng tidak mengerti. Guru olahraganya baru. Bodoh amat lah. Yang terpenting ini keselamatan kakinya. Bagaimana jika parah? Ini Pak Handsome, teman Clara kekilir tadi. Clara mengadu heboh. Kamu gak apa-apa? Tanya guru itu.
Naya yang mendengarkannya pun mendongak untuk melihat wajah guru sialan itu. Sudah tahu dirinya meringis kesakitan, masih saja bertanya. Namun sialnya, matahari yang sudah mulai naik itu menyilaukan pandangannya sehingga tidak bisa melihat dengan jelas sosok guru itu. "Saya kesakitan, Pak. Tolong bawa saya ke RS ya," tutur Naya yang sudah tidak tahan lagi. Dengan sigap guru itu langsung membopongnya dan dimasukkan ke dalam mobil yang Naya tak tahu milik siapa. Dia memilih memejamkan matanya saja, mencoba menghilangkan rasa sakit di kakinya. Joy Vanza, seorang atlet yang sekarang mengajar di SMA Bangun Jaya di umurannya yang masih 20 tahun. Kebetulan dia adalah seorang sepupu dari Pak Gren, guru bahasa Indonesia di SMA Naya itu. Tentu perasaannya yang sudah menjadi favorit siswi di sana kini tersaingi oleh sepupunya sendiri. Entah apa yang Gren katakan kepada kepala sekolah di sana sehingga dirinya bisa mengajar di usianya yang masih sangat muda. Dirinya berasal dari Bandung dan kini kuliah semester akhir. Di hari pertamanya, ia sudah direpotkan saja oleh muridnya yang bernama Naya karena tergelincir oleh bola basket. Kini mereka tiba di RS terdekat. Vanza melirik Naya dan geleng-geleng kepala melihatnya, malah tertidur pulas di keadaan kakinya yang cedera. "Nih anak malah molor lagi," gumamnya sebelum keluar dari mobil untuk membopong Naya keluar. "Suster, tolong!" koarnya ketika memasuki RS, dan beberapa suster pun menghampirinya dengan membawa satu kursi roda. Vanza segera meletakkan Naya di sana. Ia heran mengapa Naya tidak terbangun dari tidurnya, padahal ia tadi berteriak sangat keras. "Kaki kirinya cedera, tolong lakukan apapun agar tidak fatal," seru Vanza pada suster tersebut. Mereka tiba di ruang UGD dan Vanza disuruh untuk menunggu di luar. Dia hanya bisa berdoa untuk keselamatan muridnya. Sudah 30 menit lamanya dia menunggu di kursi panjang ini, dan penantiannya terbayar ketika dokter wanita keluar dari ruangan itu. "Bagaimana keadaan murid saya, Pak?" tanya Vanza. Nampak dokter itu sedikit menyeringit, kemudian tersenyum simpul. "Pasien pingsan sejak dibawa ke sini. Terdapat tulang yang bergeser di pergelangan kaki kirinya. Jadi saya sarankan pasien untuk tidak bergerak terlebih dahulu," jelas dokter itu panjang lebar. Vanza hanya mengangguk dan dokter itu berlalu. Dirinya berjalan ke tempat administrasi untuk membayar biaya pengobatan Naya. Setelahnya, dia langsung masuk ke ruang UGD yang terdapat Naya sedang berbaring lemas di atas brankar dengan mata tertutup. Vanza duduk di samping ranjang Naya dan menatap muridnya lekat. "Kayaknya gue pernah ketemu dia deh, tapi di mana ya?" batinnya bertanya-tanya. Sedang asik memandangi pahatan tubuh yang nyaris sempurna itu, tiba-tiba saja kelopak mata itu terbuka dan bisa Naya lihat seorang cowok berparas tampan dengan mata hasilnya sedang termangu. Ngapain lo?" sentak Naya mendorong bahu Vanza kesal, mengakibatkan cowok itu mundur beberapa langkah. "Kasar banget," lirih Vanza. Naya menundukkan dirinya dan bersandar di ranjang tempat ini. Bisa ia lihat kaki kirinya itu. Pasti dirinya akan berjalan menggunakan tongkat atau hanya duduk di kursi roda. Siapa lo? Mana guru gue yang bawa gue ke sini?" sinis Naya. "Kenalin, saya Vanza," ujar Vanza mengelurkan tangannya. "Iya Vanta, di mana guru sialan gue sekarang? Tahu sakit malah pakai segala Naya lagi." Naya malah mendumel tanpa mau menjabat ulur tangan Vanza.
Vansa yang mendengarnya hanya mendengus sebal ketika Naya memelesetkan namanya. "Asal lo tahu ya, gue ini guru lo," ujar Vansa sambil bersedekap dada. Naya membulatkan matanya terkejut dan menatap cowok di sampingnya dari atas sampai bawah. Dia mengenakan baju olahraga dan di kepalanya terdapat topi putih. Sekelebat bayangan di mana teman-temannya terpekik ketika guru barunya datang. Naya menepuk jidatnya sendiri dan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Untuk cerita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita-cerita kami. Nantikan kelanjutan ceritanya. Saya Mas Erlan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.